Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala akramil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ikhwan semua, a'azzani Allah wa iyyakum wa marhaban bikum. Kembali kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama, Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Tempat yang banyak kenang-kenangan, Masya Allah. Iya. Tanjung. Banyak kenang-kenangan, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melanggengkan pertemuan kita ini bukan hanya di majelis ilmu. Di dunia ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di akhirat, insya Allah. Di surga maksudnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di taman surga. Jadi majelis ilmu ini taman surga, ya ikhwan. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan beberapa taman surga yang ada di dunia, di antaranya majelis ilmu. Raudhatun min riyadhil jannah. Salah satu dari taman-taman surga, termasuk di antaranya menjenguk orang sakit. Orang sakit kita jenguk, selama kita jenguk kita berada di taman surga. Di antaranya ini menuntut ilmu. Jadi kita berada di taman surga. Siapa yang tidak merasa lezat, nikmat, nyaman ketika berada di majelis ilmu, tidak betah, maka bisa jadi orang seperti ini orang apa? Yang Allah tidak inginkan kebaikan pada dirinya. Wal'iyadu billah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi beruntunglah seorang hamba, seorang ikhwah akhwat yang senang dengan majelis ilmu, karena dia senang dengan apa? Perkara yang bisa menyebabkan dia masuk surga. Menunjukkan juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada dirinya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan menjadikan dia faqih dalam agamanya. Jadi tanda kebaikan, tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah faqihkan dia. Paham agamanya. Dia tahu mana halal, mana haram, tahu mana cara beribadah kepada Allah. Bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana nama-nama dan sifat Allah, dan seterusnya. Dari perkara yang wajib untuk diketahui dalam agama ini. Kemudian ya ikhwah, pelajaran yang berikutnya, nasihat atau himbauan yang berikutnya tentang niat. Ini terus niat kita ulang, karena besar dan kecilnya pahala kita atas amalan itu tergantung dengan niat. Pahala besar, amalan yang besar, niatnya kurang, ikhlasnya kurang, pahalanya kecil. Amalannya kecil, niatnya tinggi, ikhlasnya tinggi, pahalanya besar. Intinya di niat. Makanya kita ingatkan terus tentang niat ini. Antum bergerak dari rumah ke sini itu untuk apa? Untuk mencari ridho Allah, supaya Allah cinta kepada kita, supaya Allah senang kepada kita, atau hanya sekedar ya ngumpul-ngumpul doang di situ. Seperti orang yang senang ngumpul barang itu di tempat-tempat nongkrong, di kafe dan seterusnya. Tidak, tapi yang mendorong kita hendaknya Allah Subhanahu wa taala ingin menggapai apa yang Allah janjikan berupa pengampunan, berupa pahala.
pengampunan dan pahala. Kita fokuskan sudah, kita hidup di dunia ini, fokus kita itu bagaimana pahala kita bisa bertambah dan bagaimana dosa kita bisa diampuni, tidak usah neko-neko. Ya kan? Kalau orientasi kita, berpikir kita, saya ini bagaimana saya bisa dapat pahala? Yang kedua, bagaimana saya bisa diampuni dosa saya? Terus orang ini selamat dia, menjalani hidup ini selamat. Dia dapat pahala bikin, dapat dosa jangan bikin, mengurangi dosa bikin. Seperti itu. Jadi hendaknya orientasi berpikir kita dalam menjalani kehidupan ini, selama hidup di dunia ini, bagaimana fokus kita, bagaimana supaya dapat pahala, bagaimana supaya dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ya ikhwan, kemudian perkara yang berikutnya yang saya ingin sampaikan yaitu tentang apa namanya? Tingkatan dalam menuntut ilmu. Tingkatan dalam belajar. Jadi belajar itu bukan sekedar belajar, tapi di sana ada tingkatan yang harus dilewati oleh seorang penuntut ilmu agar dia bisa, ilmunya itu bisa kuat, lebih banyak berkahnya. Kalau dia tidak mengetahui tingkatan ini, kemudian atau dia akan melewati tingkatan ini, maka dia akan matang belum saatnya nanti. Dia tidak akan sampai. Ya kan? Setiap tempat yang dituju punya jalan. Ya kan? Pasti mau menuju sesuatu tetap ada jalan. Ada jalan tersulit, ada jalan termudah, ada yang jalan terjauh, ada yang terdekat. Taib, orang yang berakal akan memilih jalan yang mudah dan cepat sampai. Kalau jalan jauh itu akan melelahkan. Kalau sudah kadung lelah, terlanjur lelah, capek, berhenti di perjalanan, ya kan? Saya ini kenapa soal 5 tahun kajian-kajian ini begini terus? Ya kan? Tidak ada perubahan. Ilmu fikih tidak meningkat, ilmu tafsir tidak meningkat, ilmu bahasa Arab tidak meningkat. Berarti apa yang salah ini? Bisa jadi jalan yang salah, metodenya. Thayyib, atau merasa sudah ilmunya sudah di ujung tanduk. Merasa sudah banyak ilmu tapi sebenarnya tingkatan ilmunya masih tingkatan paling bawah. Disebutkan oleh para ulama tingkatan menuntut ilmu fikih itu 3. Yang pertama ta'liq, yang kedua tahqiq, yang ketiga tadqiq. 3 disebutkan oleh para ulama. Bisa jadi ini juga tingkatan untuk semua ilmu. Ta'liq yang pertama, yang kedua tahqiq, yang ketiga tadqiq. Apa itu ta'liq? Ta'liq itu mempelajari masail. Masalah. Ta'liq itu mempelajari masail, hukum dan masalah dan hukumnya. Itu yang dimaksud ta'liq. Dan juga mengetahui definisi dari setiap masail itu. Jadi ta'liq itu artinya mengetahui definisi dari setiap masail dan mengetahui hukumnya. Atau yang kita kenal dengan tasawwurul masail. Itu ta'liq. Contohnya misalnya kalau belajar fikih kita, misalnya belajar kitab sholat. Sholat itu apa definisinya? Itu harus kita tahu itu. Sebelum belajar dalil, berselancar dengan dalil. Apa definisi sholat? Tidak bisa mendefinisikan gimana itu. Definisi sholat apa?
Setelah tahu definisi sholat, kemudian perkara yang penting dalam sholat, masail-masailnya seperti apa? Syarat sah sholat apa saja. Dan tidak tertata orang belajar fikih kalau dia tidak belajar lewat satu madhab. Kenapa? Tidak bisa dia belajar semua madhab. Karena setiap madhab berbeda pembagiannya. Gimana dia bisa mempelajari semua madhab? Nanti sudah level atas. Terserah antum mau awali dengan belajar Hambali atau belajar Syafi'i atau belajar Maliki atau belajar Hanafi. Yang paling penting adalah ada gurunya. Ada yang ahli di bidang itu yang ngajar. Kalau yang tidak ahli, ya hati-hati. Yang tidak paham ilmu itu, tidak paham dia di bidang itu. Bisa salah-salah. Taib. Paham di sini ikhwan? Hah? Minum air. Jadi mengetahui masail, definisi dari setiap masalah, kemudian perkara yang penting, pembagiannya, hukum seperti apa, syarat sah sholat, kemudian apa, rukun sholat, kemudian apa, pembatal sholat, kemudian perkara yang wajib di dalam sholat, yang sunnah di dalam sholat, kemudian yang makruh di dalam sholat. Itu kan pembahasan yang melingkupi apa, sholat gitu. Kemudian kaifiyat, tata cara sholat, sifat sholat seperti apa, sifat sholat Nabi, tata cara sholat itu seperti apa dari awal sampai akhir, seperti apa. Nah ini namanya ta'liq. Kita tahu masailnya, kemudian tahu hukumnya. Paham di sini ikhwan? Nah di ta'liq ini tidak menyebutkan dalil. Kenapa? Karena dalil dia level kedua. Mengetahui dalil level kedua. Karena mengetahui dalil punya metode khusus, cara khusus mengetahui dalil itu bukan sekedar tahu DP dalil ini. DP dalil ini bukan. Dalil cara istinbatnya seperti apa? Pakai kias atau pakai apa itu. Jadi dia punya metode khusus lagi, cara khusus untuk mempelajari itu dalil. Makanya disendirikan. Dan manusia tidak bisa menggabungkan antara ta'liq dengan tahqiq. Sekalian satu kali jalan begitu tidak akan fokus dia. Susah. Tidak ada. Artinya manusia bisa secerdas itu. Sekelas para ulama saja belajarnya seperti itu, bertahap. Jadi ta'liq dulu. Makanya antum lihat di kitab-kitab apa namanya, matan-matan fikih itu tidak ada disebutkan dalil di situ. Tidak ada sebutkan dalil. Kemarin kan tidak ada. Berapa matan kita pelajari tidak ada. Itu bukan berarti penulisnya itu tidak peduli dengan dalil. Penulis kitab itu nulis kitab yang membahas tentang dalil juga. Dia sengaja nulis kitab seperti itu karena untuk pemula. Di antaranya kitab yang depan kita ini. Akhsarul Mukhtasarat. Tidak ada dalil, biar satu biji. Tidak ada dalilnya. Semua masail. Syarat sah sholat berapa? Rukun sholat seterusnya. Toharoh juga, toharoh itu apa? Ada berapa yang dibahas dalam kitab toharoh? Ada air, ada bejana, ya kan? Ada najis. Kemudian wudu, bagaimana kaifiat wudu, kemudian syarat sah wudu, rukun wudu, haid, pembahasan haid. Seperti apa haid itu, bagaimana? Itu dulu. Itu yang penting. Baru setelah itu kita belajar apa? Level yang kedua belajar apa? Tingkatannya tahqiq. Tahqiq mempelajari dalil dari setiap
ta'liq tadi itu, masail yang kita telah pelajari. Begitu. Biasanya syarah-syarah kitab seperti ini sudah menyebutkan apa dalil. Seperti syarat sah salat yang pertama apa? Bersuci. Nah, bersuci mana dalilnya? Rasulullah SAW la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Itu dalilnya. Kalau antum belajar satu kali itu apa langsung menyebutkan dalil itu langsung sudah kita kita selesai, tidak. Cara istinbatnya seperti apa? Panjang sekali. Nah, untuk mempelajari sudah level 2 ini cara berdalil dari setiap masail tadi, berarti kita sudah harus punya ilmu usul fikih. Harus belajar usul fikih. Karena di bab tahqiq di pelajaran tentang tahqiq itu mengetahui dalilnya sudah bagaimana cara istinbat. Berarti dia harus sudah punya ilmu usul fikih. Karena sudah menyebutkan itu kenapa seperti ini. Cara istinbatnya menggali hukumnya seperti ini. Ini khusus, ini umum. Ketika bertentangan khusus dengan umum, dahulukan yang umum. Bagaimana hadis dhaif ketemu dengan hadis yang hasan. Ya, ini dhaif tapi dilalahnya lebih kuat dari hadis hasan. Bagaimana kalau bertentangan? Nah, panjang. Hadis, ya kan? Kalau sekalian antum belajar jalan dengan masailnya susah. Iya kan? Nah, panjang sekali perjalanan. Itu tahqiq. Kemudian naik ke tingkat yang ketiga setelah antum pelajari. Berarti di tahqiq ini antum sudah harus punya bekal apa? Ilmu usul fikih. Harus sudah belajar usul fikih. Jangan masuk ke ta'liq, ke tahqiq. Level berikutnya ingin mengetahui dalilnya, antum belum punya alat, belum punya ilmu usul fikih, tidak bisa. Artinya kurang nanti manfaat. Antum tidak tahu caranya nanti gimana. Naik yang ketiga tadqiq. Di level tadqiq sudah lewat masa ta'liq, sudah dia paham, sudah tidak usah ditanya. Orang yang sudah masuk di level tadqiq, dia sudah paham masail. Antum tanya hukum sholat apa, dia tahu. Hukumnya ini, hukum azan ini, syarat sah azan ini. Hukum membaca bismillah di dalam sholat ini. Hukum membaca apa? Bismillah. Hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Kalau untuk imam wajib, untuk orang yang sholat sendirian dan imam rukun sholat. Untuk makmum tidak wajib. Dia tahu sudah pembagian. Sudah naik dia, berarti kemudian dia sudah lewat juga tahqiq, dia tahu dalilnya. Itu pembedaan seperti itu mana dalilnya? Ada di bab tahqiq disebutkan oleh para ulama. Kenapa dibedakan seperti itu? Ada dalil. Karena Imam Ahmad tidak mungkin berbicara tanpa dalil. Jadi sudah bercerita tentang tadqiq, berarti dia sudah lewati itu, lewat ta'liq, lewat tahqiq sudah. Tadqiq, apa yang diurus di tadqiq ini dipelajari, yaitu mempelajari bagian yang lebih rinci dari yang untuk ta'liq dan tahqiq. Jadi di bab ini orang sudah sudah kritik mana yang salah. Kritik definisi begitu. Tadqiq. Oh, ini
yang dibagi seperti ini syarat sah solat. Hambali ini syarat sah solat disebut berapa? 9. Nah, menurut saya ini kurang tepat. Sudah kritik dia. Ini sudah tadqiq ini. Ini kurang tepat. Kenapa? Karena seperti ini. Karena ada dalil seperti ini. Jadi pembagian dari mazhab Hambali ini masih kurang. Jadi harusnya syarat sah solat itu harus 10, harus ditambah 1 lagi. Nah, orang yang bisa seperti ini orang yang sudah mahir kan. Definisi solat misalnya sudah kritik definisi solat menurut Hambali. Misalnya ini definisi. Oh ini aku definisinya salah ini atau keliru, kurang tepat. Ini sudah tadqiq. Kalau antum lihat ada seseorang dia mengajar model seperti itu, begitu juga orang yang belajar, dia pengen belajar yang suka begitu, berarti dia sudah masuk level apa? Tadqiq. Tingkatan rendah apa tingkatan tinggi itu? Tinggi, lebih tinggi lagi dari derajat tahqiq. Paham ini, ikhwan? Sudah mengkritik definisi, mengkritik pembagian, mengkritik dalil, ini sudah tadqiq. Begitu. Bagaimana perbandingan mazhab? Dia perbandingan ke mazhab yang lain. Ini sudah tadqiq. Tayyib. Artinya kalau antum sudah tahu level seperti ini, berarti antum sudah bisa memposisikan diri. Jangan salah masuk. Matang belum saatnya tidak bagus. Sudah kritik menurut saya ini masih kurang, harus begini. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wadi. Oh menurut saya ini kurang. Nah, ini sudah level tadqiq. Sudah melangkahi dua level ini. 2 kelas. Masya Allah. Tayyib. Kalau yang kelas orang yang memang sudah lama belajar, sudah kapasitas ilmunya sudah tinggi, tapi yang nggak tahu dia belajar di mana, ya kan? Artinya kan riwayat belajarnya seperti apa, tiba-tiba langsung ngomong tadqiq, sudah level apa? Cara ngajarnya sudah seperti itu. Contoh dia ngajar tentang nahwu misalnya, ngajar nahwu. Terus dia kritik, oh menurut saya ini kurang ini, maksudnya yang benar seperti ini. Sudah level tadqiq ini. Jangan ya. Kalau antum mau ngajar pemula, apalagi pemula, biar antum sok kelas tadqiq atau tahqiq. Ngajar taklik, kita harus ke taklik. Oh ini level taklik ini masih semua ya, sudah antum ke taklik. Tidak apa-apa orang bilang orang masih ilmu di bawah dia apa. Artinya kita mengajar sesuai dengan orang yang di bawah ini. Iya. Tapi kadang pengajar artinya kita tidak menghukumi person ya. Supaya dilihat jago tuh. Oh dalil ini. Al-Quran hadis ini bantah ini masih kurang ini. Oh ilmiah. La haula wala quwwata illa billah. Tayyib, paham ikhwan? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Anjum. Bukan gurunya tidak mau masuk ke situ, karena yang belajar belum sampai level situ. Belum sampai level situ. Sudah aja. Azan dulu, baru turun lanjutin. Pak Ai, masya Allah.
Baik ya ikhwah, kita lanjutkan. Kemarin siapa yang masih ingat ya? Haid belum selesai. Selesaikan haidnya dulu ya.
Berkaitan dengan sholat ini haid. Sah dan tidaknya sholat tergantung haid untuk perempuan. Baik, kita baca cepatnya. Faslun, kata beliau rahimahullahu taala, Muhammad bin Balban, la haidha ma'a hamlin wala ba'da 50 sanatan wala qabla tamami 90. Tidak ada haid disertai dengan hamil dan setelah umur 50 tahun ke atas dan sebelum sempurna 9 tahun. Jadi perempuan yang sementara hamil tidak mungkin haid. Artinya kalau ada darah yang keluar di saat-saat hamil berarti bukan haid. Jadi tetap wajib sholat, puasa. Wala ba'da 50 sanatan, demikian juga setelah umur 50 tahun ke atas. Keluar darah bukan haid. Tetap kalau keluar darah bukan haid. Jadi walaupun keluar darahnya tetap wajib sholat, puasa. Demikian juga seorang perempuan yang umur 9 tahun ke bawah. 9 tahun kalau 9 tahun ke atas itu sudah layak untuk haid. Kalau ke bawah itu belum layak. Jadi keluar darah sebelum umur 9 tahun berarti bukan darah haid. Tetap wajib sholat, wajib puasa. Loh, ini kan umur 9 tahun Ustaz. Baik. Paham di sini ikhwan? Artinya hukum yang berkaitan dengan apa? Perempuan. Hukum yang berkaitan dengan perempuan. Wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya atau minimalnya sehari semalam. Masa minimal keluar darah haid adalah sehari semalam, yaitu 24 jam. Keluar kurang dari 24 jam bukan darah haid. Bukan darah haid berarti itu. Jadi tetap wajib puasa, wajib sholat. Wa aktsaruhu 15. Paling maksimalnya 15 hari. Kalau ada darah keluar lewat dari 15 hari bukan haid. Bukan haid lagi itu. Berarti dari sini kita pahami darah yang keluar dari wanita ini bukan hanya haid. Ada 4 macam: darah haid, darah nifas, darah istihadhah, darah fasad. 4 apa 5? 4. Darah haid, nifas, istihadhah, darah fasad. Contoh darah fasad ini wanita yang sementara hamil, haid, keluar darah, itu namanya darah fasad. Jadi kalau lewat dari 15 hari berarti istihadhah, bukan haid. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Paling banyaknya, kebanyakan perempuan itu 6 hari atau 7 hari. Artinya kebanyakan perempuan seperti itu. Paham di sini ikhwan? Nah, terus apa maksudnya dibagi-bagi seperti ini? Ini kaidah apa? Dasar harus ditahu. Paling sedikit 24 jam. Paling banyak 15 hari. Kebanyakan 6 atau 7 hari. Nanti kapan dia dihukumi 6 atau 7 hari? Dia tetapkan dirinya 6 atau 7 hari ada nanti. Yang jelas antum tahu dulu itu. Wa aqallu tuhrin baina haidataini 13. Masa minimal untuk bisa dapat 2 siklus haid adalah 13 hari. Masa minimal siklus haid, 2 siklus haid adalah 13 hari. Masa minimal suci. Masa minimal suci. Masa suci minimal untuk bisa dapat 2 haid, siklus 2 haid berarti berapa? 13 hari. Jadi kalau misalnya dia sudah suci, untuk bisa dapat haid lagi yang kedua, dia harus minimal 13 hari itu sucinya itu. Kalau kurang dari 13 hari keluar lagi darah berarti bukan haid yang kedua, bukan.
Bisa jadi sambungan dari haid yang pertama. Atau itu istihadah. Baik. Wala hadda li aktsarihi. Tidak ada batasan untuk yang paling banyaknya. Artinya masa suci tidak ada batasannya yang paling banyaknya. Paling sedikitnya 13 hari masa suci. Paling banyaknya tidak ada batasan. Bisa jadi ada perempuan yang suci sebulan, 2 bulan. Haid dia kan, haid 6 hari. Suci 2 bulan. Setelah itu dapat haid lagi, 2 bulan berikutnya baru dapat haid. Bisa jadi. Ya kan? Itu. Jadi masa suci tidak bisa kita batasi kebanyakan maksimalnya, masa maksimal. Tapi kalau masa sedikit ada. Yaitu 13 hari. Wa haruma 'alaiha fi'lu salatin wa shaumin wa yalzamuha qada'uhu. Haram baginya, bagi si wanita tadi itu yang lagi haid dan nifas juga, fi'lu salatin, melakukan salat, wa shaumin, dan berpuasa, wa yalzamuha qada'uhu, hanya wajib baginya mengqada', wa yalzamuha qada'uhu, wajib mengqada'. Apa yang wajib diqada' di sini? Puasa atau salat? Puasa, salat tidak. Salat gugur begitu saja, tapi kalau puasa tidak. Wajib dia qada'. Jadi yang dimaksud oleh beliau di sini haram. Wanita yang haid dan nifas haram sholat, haram berpuasa. Bukan cuma tidak sah. Sementara haid dia sholat, bukan cuma sholatnya tidak sah, tapi dia dapat dosa. Karena sementara haid laksanakan sholat itu haram hukumnya. Begitu juga puasa. Dia maksa untuk puasa misalnya, sementara haid dapat dosa dia, haram. Paham di sini, ikhwan? Sudah tidak sah, dapat dosa lagi dia. Wa yajibu biwad'iha fil fardi dinarun aw nisfuhu kafaratan. Wajib biwad'iha, dikarenakan menjimainya fil fardi, di kemaluannya, dinarun, membayar 1 dinar, aw nisfuhu, atau setengah dinar, kafaratan, sebagai kafarah, tebusan. Jadi wajib bagi laki-laki yang menjima perempuan yang sedang haid tadi, termasuk juga yang sedang nifas. Fil farj, jimaknya di farj, di kemaluan. Apa itu membayar 1 dinar atau setengah dinar? 1 dinar berapa? 4,25 gram, 4,25 gram. Berapa juta itu? Sekitar 4 jutaan. Itu yang dibayar itu. Yang afdol kalau setengahnya bisa. Artinya ini pilihan. Antum mau setengah dinar atau 1 dinar? Lebih afdol 1 dinar. Wa tubahul mubasyaratu fi madunahu. Boleh mubasyarah, berhubungan dengan wanita yang sedang haid, fi madunahu, di selain kemaluan, selain jima. Paham di sini? Jadi di mazhab Hambali, wanita yang sedang haid boleh apa saja kita lakukan sama istri kita selain jima, memasukkan kemaluan. Paham di sini? Lewat dari itu bisa. Ini mazhab Hambali. Kalau Syafi'i antara pusat dan lutut, itu yang saja boleh. Pusat, lutut, selain itu boleh. Berarti bagian pusat dan lutut haram. Kalau mazhab Syafi'i. Kalau Hambali tidak, semuanya bisa. Cuma itu saja jangan. Baik, paham di sini? Nah. Baik, wal mubtada itu kemudian mubtadaah. Apa maksudnya mubtadaah? Mubtadaah ini wanita yang baru pertama kali haid. Baru dapat haid.
Jadi dibahas oleh para ulama. Wal mubtada'atu tajlisu aqallahu thumma tagtasilu wa tusalli. Mubtada'ah wanita yang baru pertama kali haid ini apa yang harus dia lakukan? Tajlisu aqallahu. Dia duduk, jalasa yajlisu. Tajlisu artinya duduk. Dia duduk aqallahu. Dia duduk aqallahu. Apa aqallahu? Apa yang dimaksud aqallahu anjung? Minimal waktu apa? Minimal waktu keluar haid. Berapa? Sehari semalam, yaitu 24 jam. Jadi wanita yang baru pemula ini dia tajlisu, maksudnya tidak boleh puasa, tidak boleh sholat, aqallahu sehari semalam. Begitu. Jadi dia begitu keluar haid, paham ini ikhwan? Begitu keluar haid dia tidak bisa sholat, puasa tidak boleh. Sampai kapan? 24 jam. Sehari semalam. Setelah sehari semalam, setelah 24 jam dia harus mandi. Mandi apa? Mandi haid. Tapi darah masih keluar Ustaz, tidak ada masalah. Setelah dia mandi, setelah sehari semalam dia mandi. Habis mandi, sholat dan puasa. Dan kan darah masih keluar tuh itu, iya tak? Tidak apa masalah. Jadi setiap dia mau sholat, dia cuci, wudhu, sholat. Masuk lagi waktu sholat, dia cuci, kemudian sumbat, kemudian wudhu, kemudian sholat. Begitu seterusnya. Nah setelah misalnya hari yang ke-7 misalnya tak? Hari yang ke-7 berhenti darahnya. Hari yang ke-7 setelah berhenti darahnya dia mandi lagi yang kedua kalinya. Mandi lagi yang kedua kalinya dia. Paham di sini? Setelah hari ke-7 misalnya berhenti darahnya, berarti mandi lagi yang kedua kalinya dia. Begitu. Setelah mandi ya sudah tetap sholat puasa. Begitu dia bikin. Baik. Thumma tagtasil wa tusalli. Wal mubtada'atu tajlisu aqallahu thumma tagtasil wa tusalli. Jadi yang pemula ini tajlisu aqallahu. Dia mandi dan sholat setelah sehari semalam. Thumma tagtasil wa tusalli. Fa illam yujawiz damuha aktsarahu idtasalat aidun idan qata'a. Kalau lam yujawiz tidak melewati damuha darahnya aktsarahu waktu maksimalnya, waktu keluar maksimal berapa? 15 hari. Idtasalat maka dia harus mandi. Aidon dia mandi juga. Idan qata'a kalau terputus, itu saya katakan tadi. Misalnya sehari semalam, setelah sehari semalam dia mandi tuh. Setelah 24 jam dia mandi. Sholat, puasa. Begitu ke-7 harinya misalnya darahnya berhenti, berarti dia mandi lagi yang kedua kalinya. Itu yang dimaksud oleh beliau. Ini kalau darahnya keluar ini tidak melewati masa 15 hari. Misalnya 7 hari, 10 hari, 11 hari, 8 hari misalnya. Idtasalat dia mandi lagi, aidon mandi juga, idan qata'a kalau terputus darahnya. Fa in takarrara thalathan fa huwa haidun. Masyaallah. Taqdi ma wajaba fihi. Kalau sudah terulang 3 kali fa huwa haidun, barulah dihukumi haid. Taqdi ma wajaba fihi, kewajibannya dia mengqadha apa yang wajib baginya. Jadi wanita yang pemula ini
diberi solusi oleh di mazhab Hambali sebagai bentuk kehati-hatian. Setelah sehari semalam keluar darahnya, dia mandi. Kenapa hati-hati jangan sampai darah yang setelah sehari semalam itu bukan darah haid. Iya kan? Tapi kalau sehari semalam itu sudah yakin. Paham di sini, ikhwan? Kalau yang sehari semalam itu yakin kan? Kadar minimal kan 24 jam sehari semalam darah keluar. Tidak bisa kurang dari itu. Berarti kadar yang yakin keluar darah haid ini adalah 24 jam. Artinya dihukumi darah. Paham di sini, ikhwan? Iya, anjung. Nah, sebagai kehati-hatian berarti di 24 jam itu, setelah 24 jam dia mandi lagi. Kenapa? Jangan sampai darah yang setelah 24 jam itu seberapa hari setelah itu bukan darah haid. Sementara dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Untuk kehati-hatian, ini kan orang pemula ini. Sebagai kehati-hatian, solusi di mazhab Hambali dari mazhabnya Imam Ahmad, tetap puasa sholat dia, biar darah keluar. Begitu. Paham di sini? Nanti kalau berhenti, misalnya hari ke-7 misalnya ternyata berhenti, ya sudah mandi lagi. Nah, ini kan berputar nanti. Berputar bulan berikutnya kan keluar lagi darah. Nah, seperti itu misalnya. Darah kemudian siklus yang ketiga lagi, bulan ketiga seperti itu. Barulah di situ diketahui, oh darahnya 7 hari ini perempuan. Paham di sini? Misalnya dia bulan pertama keluar 7 hari. Bulan kedua keluar 7 hari. Bulan pertama dari tanggal 1 misalnya, 1 Muharram sampai 7 Muharram. Bulan kedua Safar dari 1 Safar sampai setelah Muharram apa? Setelah Muharram apa ya? Nah, dari 1 sampai 7. Kemudian yang ketiga lagi dari 1 sampai 7. Nah, dari situ berarti diketahui kalau sudah 3 kali siklus berarti ketahuan darah haid sudah. Kebiasaan berarti perempuan ini berarti kebiasaannya adalah 7 hari. Sudah jadi kebiasaan itu. Begitu. Berarti untuk bulan keempat sudah 7 hari anti. Gitu. Paham di sini, ikhwan? Nah, ini yang pemula ini. Nah, setelah dia ketahui ternyata darahnya 7 hari, sementara waktu keluar darah haid, dia kan puasa itu. Ya kan? Artinya kalau melewati bulan puasa misalnya dia, yang terlewat dia qadha. Gitu. Kenapa? Berarti kan yang dia puasa itu waktu-waktu yang dia puasa di keluar darah haid, berarti itu betul-betul darah haid gitu. Begitu, berarti dia qadha, dianggap tidak sah, berarti dia qadha. Kalau sholat ya enggak usah. Sholat kan memang gugur bagi orang yang bagi wanita yang sedang haid. Gugur total. Kalau puasa tidak. Tetap wajib diqadha. Thayyib, paham di sini, ikhwan? Bingung. Paham lah. Atau mau sebutkan dalil? Tayyib. Wa in ayyisat, itu yang dimaksud. Wa in ayyisat qablahu aw lam ya'ud fala. Kalau ayyisat qablahu, dia sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Ayyisat itu putus asa. Bahasa Arab ayyisat, putus asa, maksudnya sudah putus asa dari haid, sudah tidak keluar darah haidnya. Aw lam ya'ud, atau tidak kembali lagi darahnya, fala, maka dia tidak wajib mengqadha apa yang sudah dia tinggalkan dari ibadah itu, puasa tadi itu. Maksudnya ini orang pemula ini setelah dia keluar darahnya di bulan pertama 7 hari, ya kan? Setelah di
di bulan pertama keluar sampai 7 hari. Setelah itu di bulan kedua sudah tidak ada darah. Bulan ketiga tidak ada darah seterusnya. Itu maksud oleh beliau. Id aisat au lam yaud, tidak terulang lagi darahnya keluar. Mungkin ada penyakit atau apa ya. Ya kan? Ini masalah atau problem. Fala berarti puasa yang dia lakukan di masa keluar darah tadi itu sudah dianggap tidak wajib dia qada. Paham di sini? Karena tidak jelas haid atau tidak itu kan? Nah. Paham di sini? Wa in jawazahu fa mustahadatun tajlisul mutamayyizu in kana wasaluha fi syahri tsani wa illa aqalla al haid hatta tatakarrara istihadatuha thumma ghalibahu. Kalau melewati masa maksimal, wa in jawazahu, yaitu jawazahu, hunya itu kembali ke masa maksimal. Fa mustahadatun, maka darah yang keluar itu dihukumi darah mustahadah. Keluar darah sudah 16 hari misalnya. Maksimal kan 15 hari, itu kemungkinan haid. Tapi kalau sudah 16 hari sudah bukan haid itu. Sudah istihadah dan seterusnya. 16 hari, 17 hari sudah istihadah. Apalagi sudah sampai 1 bulan. Tajlisul mutamayyiz. Apa yang dilakukan? Nah, di sini orang yang mutamayyiz, wanita yang mutamayyiz bisa membedakan darahnya. Itu dia menghukumi darahnya haid atau tidak berdasarkan pembedaan tadi. Darah haid biasa cenderung apa? Hitam, amis, bau tuh. Kalau istihadah dia ya kayak darah luka begitu, segar tuh. Paham di sini ikhwan? Nah, kalau dia bisa membedakan, berarti mana yang dia bisa bedakan, berarti saya haid ini, begitu. Ini darah keluar, oh bukan haid ini, oh berarti tetap sholat. Ini keluar darah, ini agak apa? Kehitam-hitaman, bau, berarti ini haid. Ini kalau yang bisa membedakan. Paham di sini ikhwan? Nah, keluar misalnya selama 7 hari darahnya apa? Hitam, bau. Setelah 8 hari segar, merah, cenderung merahnya apa namanya? Merahnya apa? Terlalu merah. Sebelumnya kan hitam, merah. Berarti yang merah ini istihadah, begitu. Kalau yang bisa membedakan ini. Ada perempuan yang tidak bisa membedakan, darahnya sama semua. Nah, ini kalau yang bisa membedakan berarti dia lihat model darahnya, sifat-sifat darahnya. Jadi tajlisul mutamayyiz in kana wasaluha fi syahri tsani, pada bulan kedua. Jadi kalau dia bisa membedakan berarti sudah di bulan kedua langsung dia sudah hukumi dirinya. Sudah dia tahu darah haidnya atau tidak dengan pembedaan darah tadi. Paham di sini ikhwan? Ini untuk orang yang istihadah ya. Kalau yang sebelumnya tadi saya cerita yang tidak istihadah. Wanita yang pemula tadi itu tidak istihadah, artinya darahnya keluar normal. Tadi kan untuk pemula darahnya keluar normal. Tayyib ya Allah. Wa illa aqallal haid hatta tatakarrar istihadatuhu thumma ghalibah. Wa illa, ini untuk wanita yang istihadah, artinya darahnya sudah tersambung dengan apa? Darah haidnya tersambung dengan istihadah. Kalau kondisi yang sebelumnya tadi itu tidak istihadah, darahnya normal, keluar 7 hari, keluar 10 hari. Kalau ini keluar langsung 16 hari, 17 hari, 20 hari.
atau sebulan penuh keluar. Yang seperti ini baru dia lihat darahnya mana. Kalau dia bisa bedakan, maka dia hukumi dirinya haid sesuai dengan yang dia lihat itu. Oh, ini haid saya. Selebihnya ini istihadah. Wa illa, kalau dia tidak bisa membedakan, aqallal haid. Bagaimana kalau tidak bisa membedakan? Ini darah Ustaz keluar sampai 20 hari darah semua. Bisa dibedakan? Tidak semua, tidak sama semua modelnya. Sifatnya sama. Nah, berarti tidak bisa membedakan. Ya kan? Aqallal haid, maka dia hukumi dirinya haid 1 hari 1 malam. Jadi setelah sehari semalam dirinya berarti apa ini? Dia hukumi haid seperti yang tadi itu. Setelah sehari semalam dia mandi baru sholat walaupun darah keluar. Hatta tatakarrar istihadatuha thumma ghalibahu, sampai terulang-ulang, tatakarrar istihadatuha, terulang-ulang istihadahnya itu sampai terulang. Ini ingat perkataan ulama, kalau terulang maksudnya 3 kali. 3 kali, 3 bulan begitu. Thumma ghalibahu, kemudian dia hukumi dirinya ghalibahu. Ghalib yaitu kebanyakan perempuan, yaitu 6 hari atau 7 hari. Bab haid rumit, banyak manusia pusing belajar haid, banyak manusia pusing. Tapi kalau kita tidak lewati ini, ya tidak paham kita. Paham di sini ikhwan? Biasa orang belajar kalau sepusing, tidak paham dia kasih tinggal. Padahal kalau dia belajar lagi, berusaha mencermati sampai paham, bisa. Kalau seperti itu ya tidak bisa ya. Ada orang seperti itu, dia belajar susah, dia tidak keras terus. Susah mundur. Bukan tipe-tipe pejuang itu. Paham di sini? Pejuang itu ada yang susah-susah, itu yang dia mau cari. Iya kan? Tipe-tipe santai ya gampang, susah jangan. Tapi ikhwah, jadi belajar itu harus penuntut ilmu itu termasuk pejuang. Ada pejuang subuh, ya kan? Kemarin waktu saya di Bulukumba, ada pejuang subuh ngopi di warung kopi, pejuang subuh kumpul habis subuh. Pejuang dikasih nama pejuang subuh. Pejuang. Kalau kita ini pejuang juga penuntut ilmu. Termasuk sifat-sifat penuntut ilmu memiliki sifat pejuang. Apa itu? Tidak pantang menyerah. Paham di sini? Ada orang yang kekar, berotot, tapi pantang menyerah ya. Tapi ikhwah, ada pertanyaan? Fadhal. Wanita pertama kali Ustaz. Tiga bulan berturut-turut Ustaz, dia mau dibikin begitu? Iya, 3 hari berturut-turut. Bukan 3 hari, 3 bulan berturut-turut. Nanti bulan yang ketiga baru dia hukumi dirinya berapa hari itu. Misalnya bulan pertama keluar 7 hari, bulan keluar 7 hari, bulan ketiga 7 hari. Berarti di bulan keempat 7 hari dia berarti. Nah, akan berlaku terus nanti berarti dia hukumi dirinya 7 hari. Cuma karena dia pemula, di bulan pertama setelah sehari semalam 24 jam itu sehari semalam, berarti dia mandi gitu. Mandi, sholat, puasa. Paham ini? Pas di hari ke-7 berhenti lagi, mandi, puasa lagi, mandi lagi baru sholat. Bulan yang kedua begitu juga sama dia perlakukan dirinya. Setelah 24 jam atau sehari semalam dia mandi lagi, mandi baru sholat walaupun darahnya keluar. Ini bab kehati-hatian. Kenapa? Jangan sampai setelah sehari semalam ini bukan darah haid gitu loh.
Kan ini masih orang pemula. Kalau bukan darah haid, aduh dia meninggalkan sholat, puasa kan wajib. Ini kewajiban. Sementara ini darah atau darah haid atau bukan, ini kan diragukan. Sementara sholat wajib. Iya kan? Nah, itu DP maksud. Iya. Baru itu hukum itu puasa Ustaz. DP puasa tadi itu. Itu darah haid. Setelah darah haid berarti dia qadha. Itu yang puasa yang Puasa yang dia solewati di darah, di keluar darah, di masa keluar darah itu. Kan setelah sehari, setelah 24 jam kan dia tetap sholat puasa toh. Dia puasa misalnya 6 hari. Kan keluar darah 7 hari toh. Sehari sudah lewat 7. 6 hari keluar darah terus, setelah itu berhenti. Berarti 6 hari itu dia ganti puasanya. nanti di bulan keempat atau di bulan yang sudah berjalan itu Ustaz? Sementara berjalan. Nanti yang keempat. Nanti Iya, nanti yang ketiga. Artinya setelah ketiga lewat baru ketahuan, oh ternyata saya haid di sini am. Gorontalo. Ternyata saya haid di sini am. 7 hari. Begitu. Berarti bulan keempat sudah saya 7 hari saya haid ini. Berarti kalau di bulan keempat darah keluar sampai 10 hari, jangan dia peduli dengan darah yang 3 hari. Dia hukumi dirinya 7 hari. Kenapa? Karena terulang 3 kali berturut-turut selama 7 hari keluar darah. Gitu. Berarti kalau di bulan keempat keluar darah sampai 10 hari, berarti darah yang 3 hari itu yang lebih 7 hari bukan haid. Istihadah itu. Apalagi selewat dari itu. Paham di sini? Paham. Masalah darah ini. Yang punya anak-anak cewek itu ya Allah. So lupa mazhab Hambali Papa. Taib. Paham di sini ikhwan? Insyaallah. Taib. Kita cukupkan di ikhwan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.